Ini sih luar biasa. Gak pernah saya mendengarkan ada orang pemimpin level gubernur sedetail ini. Ternyata beliau mengatakan setiap pagi 4:30 itu nelpon bupati. Ngecek sudah aktif atau belum, masih tidur atau belum. Udah jelas sekda setiap malam ditelepon ngasih instruksi. 3. Berarti itu seorang gubernur setiap malamnya benar-benar memikirkan rakyat Jawa Barat. Gelo, Pak. Kok ada loh inisiatif untuk ngebel bupati wali kota Jawa Barat 4:30, kok ada kepikiran seperti itu loh. Memang ini titisan, Coba kita cek sama-sama nih. Saya fokus semenjak dilantik itu turun dari tempat ke tempat menyelesaikan problem yang menurut saya sederhana-sederhana, tetapi karena memandangnya kita dari sisi birokrasi akhirnya menjadi lama. Saya merubah pola rapat hanya menjadi ngobrol saja. Kemudian dari ngobrol itu lahir solusi-solusi. Hari ini kita sudah banyak menyelesaikan solusi. Satu, solusi untuk banjir di Kerawang, saya putuskan membangun 1000 rumah dengan desain panggung agar ketika banjir sudah tidak lagi ada masalah, dia cukup menggunakan perahu untuk jalan. Karena merelokasi masyarakat bukan barang gampang. Merubah culture, menyangkut baru ada pertentangan. Saya lebih memutus Pak Bupati, sudahlah bangun rumah panggung dengan desain panggungnya tingginya 2,5 meter. Dan semuanya sudah sepakat, tinggal kita laksanakan bersama. Yang kedua adalah saya ingin segera mendorong untuk segera menyelesaikan bendungan Cibeet. Kalau enggak akan pernah selesai kan. Yang ketiganya untuk wilayah Puncak yang hari ini yang paling aneh adalah puncak banjir, kan aneh. Puncak banjir aneh. Kalau Karawang banjir nggak aneh, Bekasi banjir tidak aneh, Subang banjir tidak aneh karena daya tariknya rendah, cekungannya ke bawah. Ini puncak banjir. Akhirnya saya memandang bahwa saya diberikan petunjuk sama Allah untuk segera melakukan perubahan-perubahan. Perubahan yang pertama akan kita lakukan adalah hari Selasa kita akan mengevaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat secara bersama dengan Menteri ATR BPN. Nanti para ketua DPRD saya hadir. Kenapa? Kesadaran ini kalau tidak dibangun sekarang, bencana akan terus dalam setiap tahun. Dan saya tidak mau jadi gubernur, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kapolres jadi gubernur itu juga. Kenapa? Setiap bencana penyelesaiannya cuma dengan sembako. Saya nggak mau. Di kita ini punya ciri khas. Banjir dikirim sembako, longsor dikirim sembako, kebakaran dikirim sembako, seluruh masalah penyelesaiannya sembako. Saya ingin penyelesaiannya komprehensif. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah rehab, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh semena-mena. Dan kemudian juga kita rubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi areal-areal lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan, tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan, menurut saya ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus diubah. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PTPN hanya 2 peruntukannya, perkebunan atau perhutanan. Jangan untuk area lain. Kenapa? Kita ini jabatan bisa berhenti kapan. Tetapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya. Kenapa? Karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan alam. Karena kita ini dilahirkan, dididik setiap hari kita berdiri Indonesia tanah airku. Karena Indonesia tanah airku dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalimat pancer, papat kalimat tunggal. Saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya, manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya, manusia harus bersenyawa dengan panasnya, maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu,
ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu, maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah, merusak air, merusak udara, dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya akan gelisah selamanya. Ini prinsip dasar tentang manusia Indonesia. Dan doktrin ini diajarkan dalam prinsip dasar doktrin Siliwangi. Doktrin Siliwangi mengajarkan tentang manusia itu harus nyiliwangi. Karena nyiliwangi maka dia tiada tapi ada. Maka ada dan tiadanya dalam kasih sayang, dedehan, ulasan, kasihan. Maka dikenallah dalam prinsip Pancatunggal. Pembangunan harus melahirkan manusia yang cager, bager, bener, pinter, singkat. Jadi filosofi dasar pembangunan saya lihat para bupati wali kota nanti saya ajarin, gak usah nyari jauh-jauh, cari di leluhur kita. Kitabnya ada, ajarannya ada, dan yakinilah para pemimpin yang memimpin kampungnya kembali pada ajaran leluhurnya, maka dia akan diaping, dijaring, dijaga jendiri besar. Ini keyakinan saya. Bicaranya tidak lagi uang. Saya tanya ke sekda, saya nggak pernah. Tiap malam sekda mengeluarkan 3 surat edaran. Hampir setiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang angkat telepon? Para bupati suka saya telepon. Saya tahu bupati yang bangun pagi dan bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para bupati jam 4:30 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena kita sudah mendeklir diri menjadi pelayan rakyat. Siapa tahu pada saat pagi itu ada sesuatu yang harus kita bantu. HP kita mati, berhentinya sebuah layanan. Oke. Berarti kan menuntut untuk semua pejabat yang di level provinsinya, yang di level kabupaten kotanya, yang ada di Jawa Barat untuk rajin. Kan itu dituntut semuanya, etos kerjanya tinggi. Nggak boleh ada yang malas-malas. Tugas kita ini adalah mengabdi, melayani masyarakat. Mengubah pola rapat menjadi ngobrol-ngobrol, nggak usah terlalu formal. Yang penting menghasilkan kesimpulan, memecahkan permasalahan. Sudah ada keputusan membuat langsung gitu ya, 1000 rumah. Langsung Pak di tempat. Tak perlu ada diskusi panjang karena memang perlu eksekusi yang cepat. Persoalan banjir kemarin, keputusannya langsung di tempat, 1000 rumah diputuskan untuk dibangun dan siap akan dikeluarkan pergubnya. Jadi kira-kira pola-pola seperti ini yang mungkin tadinya kita melihat pejabat di level kabupaten, pejabat di level provinsi, itu kelasnya katakanlah ya harus grade tinggi banget. Gak boleh seolah-olah bayangan kita ya, kalau mau bertemu dengan masyarakat itu harus pakai protokoler yang begitu ketat. Sekarang mah dibalikin sama Kang Deddy. Gak ada yang seperti itu tuh. Semuanya sama. Bahkan dibandingkan kemarin PNS dengan pekerja pabrikan. Lebih rajin pekerja pabrikan. Malu atuh sama yang bekerja di pabrik. Baru pertama saya melihat ada orang yang melakukan perbandingan PNS dengan pekerja pabrik. Harusnya malu PNS, dikaji oleh negara. Makan minumnya dikasih oleh negara. Kok bisa masih rajinan tukang pabrik daripada PNS? Makanya masuknya 6:30. Maksudnya bisa sedetail itu loh, sedetail itu. 4:30 diteleponan, saya baru tahu 4:30 diteleponan ngecek. Siap siaga belum tuh. Waduh, pokoknya sehat selalu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa warga Jawa Barat selalu menyertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.